Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Hatta, pemateri kita, sekaligus nanti membimbing kita dalam doa bersama. Kemudian yang saya hormati Ustadzah Elia, Kepala SMPIT Ar-Ruhul Jadid, beserta seluruh Ustadz dan Ustadzah SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Kemudian yang saya hormati Ayah Bunda, beserta Ananda, seluruh siswa-siswi kelas 9 SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Alhamdulillah, kita pada siang setengah pagi, pada pagi hari ini, kita bisa hadir seluruh siswa-siswi kelas 9, beserta Ayah Bunda, serta Ustadz dan Ustadzah, dalam acara doa bersama dalam rangka menyambut ujian sekolah. Dan alhamdulillah pula kita pada pagi hari ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan juga waktu yang luang sehingga kita bisa hadir di forum ini. Meskipun secara online insya Allah tidak mengurangi esensi dari pertemuan kita. Baik, sebelum kita mulai acara ini secara keseluruhan, saya bacakan dulu agenda kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Kepala Sekolah SMPIT Ar-Ruhul Jadid, kemudian yang keempat materi dari Ustadz Hatta, dan yang kelima adalah doa bersama, dan keenam penutup. Ayah Bunda, Ustadz dan Ustadzah, serta Ustadz Hatta yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk menyempurnakan keberkahan pada pagi hari ini, kita dengarkan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Rehan. Kepada Ananda Rehan kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin qati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib.
Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran, surat Al-Alaq yang tadi disampaikan oleh Ananda Raihan, bisa menambah kebahagiaan di hati kita semua, sehingga kita semua dalam mengikuti acara pada pagi hari ini bisa tetap bersemangat dan mendapatkan manfaat dari acara kita pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya adalah sambutan dan beberapa info dari Kepala SMP ITI Ar-Ruhul Jadid. Kepada Ustazah Elia kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami ucapkan sebelumnya jazakumullah khairan katsira, ahlan wa sahlan Ustaz Hatta, insyaallah sudah bergabung di tengah-tengah kami, walaupun secara fisik kita tidak bisa ketemu, Ustaz. Alhamdulillah, ini semoga silaturahim yang kedua ini. Ya, alhamdulillah. Amin. Tetap bisa ketemu. Amin, mendatangkan keberkahan nggih Ustaz nggih, khususnya panjenengan, Amin. keluarga panjenengan dan juga keluarga besar SMP ITI Ar-Ruhul Jadid. Ahlan wa sahlan Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sampaikan ahlan wa sahlan juga kepada ayah bunda yang dimuliakan Allah. Dimuliakan Allah, insya Allah di bulan penuh berkah dan ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Insya Allah tidak mengurangi semangat kita, seluruh keluarga besar SMP ITI Ar-Ruhul Jadid, ayah bunda, ananda, itu untuk tetap beraktivitas walaupun kondisinya sedang menjalankan ibadah puasa. Dan juga anak-anakku semuanya, insya Allah sudah gabung anak-anak kelas 9. Ini ada Mas Abid yang bisa saya sebut ya, ada Mbak Lila, Mas Abid, ada Mas Faiz, Mbak Dina dan lain sebagainya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Harapannya ayah bunda nanti bisa mendampingi Ananda karena nanti setelah Ustadz Hatta memberikan tauji, nanti kita ada doa bersama dipimpin oleh beliau. Ngaten. Selanjutnya ya Bunda, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Silaturahim kita khususnya di kelas 9 ini sudah beberapa kali Sekali lagi saya ucapkan jazakumullah khairan katsira dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pendampingan kami dalam membersamai Ananda khususnya kelas 9 saat online dan offline kemarin. Alhamdulillah beberapa pekan kita sudah offline, tentunya banyak sekali hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati ayah bunda. Terutama kemarin mungkin ada beberapa ananda khususnya yang muslim mungkin laporan ke orang tuanya, ke ayah bunda untuk segera merapihkan rambutnya. Mungkin ada ya, saya juga kemarin lihat ada beberapa status anak-anak kelas 9 yang muslim itu sedang di tukang cukur begitu ya, merapikan rambutnya. Alhamdulillah itu adalah ikhtiar kami ayah bunda karena kami sayang kepada anak-anak biar anak-anak dalam kondisi rapi. Terus selanjutnya ya bunda ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu yang terkait dengan jadwal US yang tadinya pengapunten ini kalau mama ayah bunda mengikuti terkait dengan info-info dari dinas kedinasan asli jadwal US SMP itu ada 2 tahap ayah bunda ya. Yang tahap pertama tanggal 3 Mei sampai 8 Mei. Tahap kedua tanggal 20 Mei sampai 28 Mei. Dan alhamdulillah kemarin dengan adanya jadwal itu kami rapatkan dengan ibu pengawas dinas
karena kalau jadi 10 hari kami fokuskan kegiatan belajar mengajar kita biar fokus untuk ibadah. Nah, akhirnya alhamdulillah ya Bunda, kemarin kita koordinasi dengan Dinas Ibu Pengawas dengan konsep kita ajukan jadwal usia tadinya dari mulai tanggal 3 kita ajukan tanggal 27, alhamdulillah disetujui. Ngoten nggih, insyaallah ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi sekali lagi jadwal US tahap 1 anak-anak kita kelas 9 mulai tanggal 27 April sampai tanggal 4 Mei. Tahap 2-nya itu tanggal 20 Mei sampai 24. Itu tahap 2-nya ya Bunda. Insyaallah di surat sudah lengkap jadwal, tanggal, dan lengkap semua. Insyaallah sudah kami beritahukan kepada Ayah Bunda. Terus selanjutnya ya Bunda, ada program yang biasanya ketika di normal itu dilakukan di sekolah, tapi karena ini kondisinya belum normal begitu ya, bisa dilakukan di rumahnya masing-masing, yaitu santunan anak yatim. Kalau nanti seperti apa Anda mau mendatangi atau mau mendatangkan ke rumah, monggo. Tapi ini sekali lagi individu gitu. Ya programnya tidak bersama lingkungan kelasnya. Jadi monggo nanti bisa mencari hari untuk melaksanakan anak. Yang ketiga, ya Bunda, yang perlu kami sampaikan adalah seluruh ustadz-ustadzah pesan pada anak-anakku semuanya yang sudah hadir di sini selama kalian di rumah, anak-anak ya, ustadz-ustadzah pesan tetap lakukan kebiasaan baik kalian yang sudah terbiasa dilakukan di sekolah. Apalagi nanti saat menjelang liburan hari raya. Ketika tanggal 5 ini anak-anakku semuanya sudah libur, ustadz-ustadzah semuanya pesan, titip pesan tetap kalian melakukan hal-hal yang baik. Misalnya setiap pagi sholat duha, zikir al-maksurat, ya, sholat duhur berjamaah khususnya yang muslim di musola atau di masjid, begitu nggih, tilawah dan lain sebagainya. Biasanya kalau Ananda pakai dalilnya yang kalau tidur itu di bulan puasa ibadah Ustazah. Iya nak, itu ibadah, tapi masa mau tidur terus begitu nggih. Ya insya Allah nanti saya titip nggih Kak ya Bunda untuk tetap mengingatkan Ananda ketika menjelang libur nanti untuk tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan baik yang sudah kita laksanakan di sekolah. Itu nggih Ayah Bunda, mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang perlu kami sampaikan selanjutnya bisa melalui grup Paguyuban 8, ya, Paguyuban kelas 9. Bismillah, dengan mengucap bismillah, semoga serangkaian kegiatan Ananda mulai dari US sampai nanti pengumuman yaitu tanggal 4 Juni oleh Allah diberikan kelancaran, sekali lagi kelancaran dan juga hasil yang maksimal dan berkah. Ya. Yang perlu kami garis bawahi adalah berkah, hasilnya maksimal dan berkah. Sehingga dengan keberkahan ilmu itu nanti anak-anak kita bisa lancar untuk meraih cita-citanya setelah keluar dari SMPIT Ar-Ruhul Jadid atau lulus dari SMPIT Ar-Ruhul Jadid. Sekian saja ya Bunda, mohon maaf, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampun. Jazakillah kami sampaikan pada Ustazah Elia, Kepala SMP Ar-Ruhul Jadid. Mudah-mudahan tadi info dan beberapa sambutan tadi bisa kita terima dengan baik. Baik, selanjutnya acara kita yang utama adalah materi dari Ustadz Hatta. Ya, dari Ustadz Hatta. Sebelum nanti kita dengarkan bersama-sama materi beliau, ini saya bacakan dulu
mungkin perkenalan awal dengan beliau. Nama beliau adalah Ustadz Muhammad Hatta. Sama ya nama beliau dengan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan beliau berdua sama-sama hebat. Yang itu sudah ada almarhumnya, Ustaz. Oh, sudah ada almarhumnya. Tapi insya Allah namanya sama ya, sama-sama luar biasa dan sama-sama hebat. Insya Allah. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Beliau sekarang di aktivitas utamanya yaitu sebagai trainer utama, ya, trainer utama di sebuah lembaga namanya Spiritual Building Center. Namanya keren ya, dan rumah motivasi. Nah, beliau tinggal di Manis Renggo, ya, Kediri. Manis Renggo, Kediri. Kemudian beliau sampai saat ini masih dengan 1 orang istri ya, dan dengan 3 orang anak, insya Allah. Kemudian nomor telepon beliau, bisa di-save ini, nomor telepon beliau barangkali nanti ketika butuh dan ketika nanti ada sesuatu hal bisa menghubungi beliau langsung. Nomor beliau adalah 0354 68 2221. Simpati. Dua-duanya nomor simpati. Yang satunya nomor beliau adalah 081 331 9 pengalaman beliau ya. Yang pertama, beliau pernah menjadi manajer operasional BES, Bursa Efek Surabaya, apa Ustadz ini? Ustadz? Bukan. Bina Eksakta Sosial, Ustaz. Bina Eksakta Sosial tahun 2007. Kemudian yang kedua, Humas dan Kesiswaan SSC, SSC Ustaz. Yang ketiga, trainer utama SBC dan Rumah Motivasi. Yang keempat, manajer utama Rumah Motivasi tahun 2012. Nah, beliau punya sebuah moto ya, yang ini mewarnai kehidupan beliau dan keluarga, yaitu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sesama. Pengalaman beliau sudah luar biasa banyak ya. Di antaranya pengalaman beberapa training yang sampai ke 35 kota. Jawa, Bali, Kalimantan, dan lain sebagainya. Subhanallah, Ustadz Hatta. Dan insya Allah pada pagi hari ini dengan pengalaman beliau yang begitu banyak itu akan menyampaikan materi kepada kita semua. Baik, berpanjang kata, insya Allah kita nanti dengarkan bersama-sama dan rasakan bagaimana beliau membawakan materi ini. Kepada Ustadz Hatta kami persilahkan. Monggo Ustadz. Sekedap. Belum saya mulai, Ustaz. Asma panjenengan, Ustaz? Hilmi Haris. Hilmi. Alhamdulillah, Ustaz Haris ya. Konon kabarnya tak kenal maka tak sayang, Ustaz ya. Ta'aruf, Ustaz nggih. Baik, jazakumullah. Tak kenal maka ta'aruf, Ustaz nggih. Ta'arufnya via virtual. Nggih. Jazakallah, Mungkin Ustaz. suatu saat besanan kan bisa, Ustaz ya, insyaallah. Wa iyyakum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar kesannya bareng-bareng kita nanti bersama melangitkan doa. Saya harapkan semua peserta di awal ini untuk meng-on-kan mic-nya, meng-unmute mic-nya dulu ya. Kita sama-sama berbalas salam ya. Setelah itu kemudian bisa di-mute lagi. Kalau videonya terus saja dinyalakan nanti ya. Kuotanya nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dengan yang lebih berkah dan berbahagia insyaallah. Baik, di hadapan saya sudah terlihat Mbak Dina, Mbak
Dwi Masita, Mas Sultan Zaki, Mbak Lisani, dan yang lain-lain ya. Saya tidak sebut semuanya, nanti dikira absen kelas itu ya. Baik, Ustadz Haris, Bunda Elia, saya sampaikan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih waktunya yang diberikan pada saya. Saya ulang sekali lagi, semuanya bisa jawab nak ya. Ayo Mbak Dina di unmute mic-nya, Mas Sultan, Mas Iqbal, dinyalakan dulu mic-nya ya untuk kemudian menjawab salam bareng-bareng. Kok videonya malah dimatiin? Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini benar-benar merasakan hidup itu ya. Berbalas salam, saling mendoakan, dan bisa melihat wajah kalian semua yang seger, alhamdulillah. Meskipun puasa, saya yakin nggak ada yang puasa beduk ini. Semuanya puasa maghrib, seger, sehat, dan siap untuk menghadapi ujian sebesar dan seberat apapun. Insya Allah dengan membersamakan Allah, nak, kalian akan mendapatkan kebaikan, akan mendapatkan keringanan, dan akan mendapatkan kelulusan dan kelolosan, tentu dengan nilai yang optimal ya dari apa yang sudah kalian usahakan. Saya ulangi sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ustadzah Elia selaku Kepala SMPIT Ruhul Jadid, bersama dengan Ustadz Haris yang hari ini menghantarkan acara kita ya, dan alhamdulillah beliau berdua terlihat sangat semangat dan antusias menghantarkan kita di acara doa bersama orang tua dan siswa menyambut ujian sekolah 2021. Dan ada satu catatan penting nak ya, yang kemudian kalian tanamkan dalam pikiran kalian. Ujian kalian dilaksanakan di bulan Ramadan, maka tentu ada banyak hal yang istimewa yang kemudian kalian bisa dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan, termasuk mustajabahnya doa-doa kalian ya. Makanya hari ini doa bersama itu pasti memiliki nilai lebih dibanding ketika kita berdoa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Dzulqa'dah, Muharram, Safar, dan seterusnya. Baik, salawat salam semoga senantiasa teritikad biqalbi wa qaulu bil lisan wal af'alu bil arkan ala Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap untuk terakui kelak sebagai umat beliau, dan tentu di ujungnya di yaumul hisab kita mendapat bagian syafaatul uzma dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan salam kenal buat seluruhnya anak-anakku. Sebagian mungkin sudah didampingi orang tua ya, atau nanti mungkin di ujung enggak apa-apa ya kalau sekarang masih belum. Sambil saya ini sudah ada yang didampingi ayah luar biasa, Mbak Salma Yasmin. Ini ada ayahanda yang mendampingi. Sukses mulia Bapak, semoga senantiasa bisa menjadi ayah terbaik buat Ananda itu ya. Baik, anak-anakku yang luar biasa, insya Allah saya mendapat waktu dari Ustadzah Elia, tidak panjang gitu ya, kata beliau pokoknya sebelum Isya harus selesai Ustadz, begitu kata beliau. Jadi insya Allah nanti kita akan berbincang ya. Saya mencoba untuk berbagi tentang sesuatu yang meskipun tidak panjang, tidak lebar, semoga ada manfaatnya gitu ya. Baik, anak-anakku yang luar biasa, Bunda Ayah yang juga hadir, jempol 4 buat panjenengan semua, orang-orang luar biasa yang juga memiliki anak-anak luar biasa. Semoga support dari para orang tua akan menjadi kekuatan ya, kekuatan dan inspirasi buat anak-anaknya. Bahwa orang tuaku menyayangiku, orang tuaku mencintaiku, orang tuaku mensupportku ya, dan seterusnya.
Dan yang kebetulan orang tuanya masih belum bisa mendampingi pagi hari ini, semoga kalian tetap berhusnudzon. Bisa jadi karena beliau memang sedang melaksanakan aktivitas atau tugas-tugas yang memang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa mendampingi kalian pada pagi hari ini. Baik, Bunda Ayah, anak-anakku yang luar biasa, sebelum kemudian kita masuk pada doa, intinya ini pada doa sebenarnya. Biasanya kalau acara itu setelah doa, setelah itu makan-makan itu kan. Cuman sekarang nggak boleh, kecuali yang puasa beduk gitu ya. Mbak Anin pasti puasa maghrib ya. Mbak Nabila juga begitu, semuanya pasti ya. Baik, anak-anakku yang luar biasa, saya akan mengawali dengan kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan kepada kita semua, nak, ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Nanti saya coba untuk share screen ya, semoga bisa. Nanti saya bagi materinya, paling tidak beberapa slide akan saya tampilkan. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa doa itu adalah otak dari ibadah. Nah, kalau kalian merasakan gatal di tangan, itu ya, gatal di tangan, kita bisa merasakan gatal itu kalau ada informasi yang masuk ke otak. Itu kan. Jadi kalau kemudian kita merasakan sakit di kaki, berarti ada informasi yang masuk ke otak kita bahwa kaki kita sedang mengalami sakit, demikian pula gigi atau yang lain. Artinya otak ini memang menjadi sumber rujukan tindakan dan perilaku kita ya secara umum. Maka Rasul mengatakan ad-doa mukhul ibadah ini berarti keseluruhan ibadah kita ini didominasi oleh doa atau ruhnya adalah doa. Ruh ibadah apapun itu ya adalah doa. Bahkan sedekah itu pada hakikatnya doa. Karena Rasulullah menyampaikan as-shadaqah lidaf'il bala ya. Sedekah itu bisa menghalangi bala atau bencana atas diri seseorang. Berarti sedekah itu juga bagian dari doa atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalimat indah pertama dari Rasul buat kita semua. Bahwa doa itu merupakan otak dari keseluruhan ibadah yang kalian lakukan. Belajar kalian itu pasti juga bagian dari doa. Saya belajar dalam rangka mendapat ilmu, kebermanfaatan. Dalam rangka menunaikan amanah orang tua. Dalam rangka mendapatkan kebaikan yang kelak saya akan bisa sumbangsihkan kepada orang lain dan seterusnya. Belajar juga berdoa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Coba sekarang saya akan share screen gitu ya. Nah ini semoga bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya, kalau bisa nganggukkan wajahnya nak, coba. Ini kita pakai bahasa isyarat dulu ya, karena di mute ininya mic-nya. Baik, anakku yang luar biasa, kita akan lihat beberapa slide ke depan ya. Nah, kalau ini wajah saya nggak penting, nggak perlu harus kita lewati ya. Baik, ini ayat Allah yang terdapat dalam surah Mujadilah ya. Ayat ini kemudian menjadi penting nak kalian semua karena kalian dalam posisi thalabul ilm ya, menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan ya derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu. Artinya nah, ketika kalian sekolah belajar menuntut ilmu, maka pada saat yang sama sejatinya kalian sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergembira dan berbahagia kalian nak karena Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kalian bersebab ilmu. Itu yang pertama ya. Baik, setiap orang yang berilmu insya Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah termasuk kalian semua itu ya. Baik, kemudian yang kedua. Iya, ini penting ya. Karena tadi saya lihat masih ada yang manyun. Masih ada yang bimoli, ya bimoli itu bibir monyong 5 km. Waduh ya jangan ya. Saya pengen semuanya yang tidak bermasker untuk kemudian menunjukkan senyum indahnya agar supaya anak-anakku yang luar biasa kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang paling tidak mau bersedekah ini. Ustadzah Elia ini wajahnya ini ya. Baik.
Kita bareng-bareng, saya akan hitung 3 hitungan, Nak ya. Saya akan hitung 3 hitungan, setelah itu kemudian berikan senyum terbaik ya. Berikan senyum terbaik. Ini bila sama Bunda ya. Coba anggukkan aja kalau benar. Sama Bunda ya ini. Oke, Bunda, selamat datang, selamat bergabung, luar biasa mendampingi Sang Putri. Semoga berkah selalu menjadi support buat Sang Putri ya. Baik, saya akan coba hitung 3 hitungan, 1, 2, 3. Setelah itu kalian senyum, berikan senyum terbaik. Ini insya Allah difoto sama malaikat Jibril ini. Akan jangan malaikat Israel, nanti khawatir kita ya. Baik, bareng-bareng Nak ya. Pak Hatta akan hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, inilah senyuman terbaik hamba-hambamu untuk berbagi kebahagiaan dan kebaikan di pagi hari ini. 1, 2, 3. Berikan senyuman Nak. Alhamdulillah semuanya tersenyum. Wah, Mas Reza senyumnya mematikan itu ya. Mas Reza senyumnya simetris. Simetris itu tarikan ujung bibir kiri dan kanannya seimbang gitu ya, dan itu senyum sehat tandanya. Karena kalau ada orang senyum 1 senti kiri 4 senti kanan itu pasti sakit gitu ya. Baik. Anak-anakku yang luar biasa, para bunda ayah yang mendampingi putra-putri, jempol 4 sekali lagi buat panjenengan semua. Rasulullah menyampaikan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah ya. Jadi senyum kalian Nak ya di hadapan saudaramu, sahabatmu, termasuk pagi hari ini. Tadi kalian sempat tersenyum meskipun mungkin 5 atau 10 detik itu ya. Itu merupakan bagian sedekah. Masya Allah. Tapi jangan kemudian kalau Mas Reza ketemu kaleng masjid kemudian disenyumi saja ya, jangan ya, sedekah uang beneran kalau itu ya. Baik, jadi sudah tersenyum, sudah seger, sudah kelihatan saling support ya. Berikutnya, wah ini Nak, ini contoh nih ya, contoh orang yang semangat nih. Coba diperhatikan, perhatikan Mbak Jua, Mbak Hanin ya, Mbak Amalia, Mbak Nabila. Ini beliau ini usianya sudah 71 tahun. Ya, beliau ini adalah konsultan teknik perusahaan Matsusita. Kita lihat bagaimana semangatnya beliau. Pak Hatta pengen Nak kalian semua semangat pagi hari ini menyongsong masa depan yang luar biasa kalian. Mbak Salma juga lihat ini sama sang ayah ya. Yuk bareng-bareng kita lihat ya. Bagaimana sosok 71 tahun ini begitu semangatnya di hadapan para karyawan itu ya. Kita lihat. Oh, mohon maaf. Kelewat ya. Mas gitu ya. Baik, beberapa nggak bisa lihat ya. Coba saya ulang sekali lagi ya. Coba kalian perhatikan semangat beliau. Allahu Akbar itu ya. Giginya sampai lepas tadi, Masya Allah. Nah ini menunjukkan semangat Nak ya. Semangat yang luar biasa menyongsong masa depan. Saya harapkan kalian juga semangat. Wajahnya semangat, bahasa tubuhnya semangat. Insya Allah begitu ya. Baik, Mbak Hanin semangat, Mbak Hanin. Coba angkat tangan begini Mbak Hanin. Angkat tangan coba. Oke, semangat berarti ya. Mbak Amalia coba tangan kanannya. Masih ada kan tangan kanannya? Baik, Alhamdulillah diangkat juga ya. Baik, di sini ada siapa ini? Asyadda ya, Asyadda Huba. Coba, ini Mbak ya. Coba Mbak Asyadda diangkat tangan kanannya. Nih semangat nih. Alhamdulillah. Sekarang ayah Abu Salma. Abu Salma, ayah, coba ayah. Mohon maaf ayah ya. Alhamdulillah, salam kenal ayah Salma ya. Abu Salma. Alhamdulillah, semuanya semangat banget ini ya. Alhamdulillah. Berikutnya anak-anakku yang luar biasa. Wah ini buat kita semua para orang tua ya. Kalau Pak Hatta punya anak 3, 5 sebenarnya, tapi diambil oleh Allah diminta 2. Jadi putra saya, anak saya 3, nomor 1, nomor 3, nomor 5, nomor 2 dan 4-nya oleh Allah diminta itu ya. Baik Bunda yang luar biasa, mendidik itu konon kabarnya sulit ya. Jika kita belum tahu ilmunya, dan saya yakin Bunda Nabila, Ayah Salma ini orang-orang luar biasa yang insya Allah ananda-ananda ini mencintai, menyayangi orang tuanya. Bisa jadi karena sabarnya, bisa jadi karena suka humornya, bisa jadi karena uang sakunya, bisa jadi karena macam-macam ya. Setiap orang tua itu bisa dicintai oleh anak-anaknya. Dan saya yakin Ayah Salma kemudian Bunda Nabila ini semuanya juga orang tua yang sangat dicintai putra-putrinya gitu ya. Demikian pula orang tua kalian semua anak ya. Baik, jadi anak-anakku yang luar biasa,
ini kata kunci yang kemudian harus dimiliki semuanya. Nanti kalian juga jadi orang tua. Mbak Nabila suatu saat jadi orang tua nggak kira-kira? Anggukkan atau gelengkan? Coba Nabila. Nabila suatu saat jadi orang tua nggak? Pasti pengen kan nak ya? Pengen jadi orang tua. Oh Nabilanya ada dua ternyata ini. Ada Mbak Nabila Revania dan Mbak Nabila saja gitu ya. Mbak Hanin kira-kira suatu saat pengen nggak punya anak Mbak Hanin? Alhamdulillah, mengangguk meskipun dengan agak malu dan itu sifat wanita banget itu ya. Artinya kita semua, kalian semua anak suatu saat akan jadi ayah, suatu saat kalian akan jadi ibu. Coba kita lihat ekspresi dari ibu ya, Bunda Nabila. Bunda mendidik anak itu ringan atau berat Bunda ya? Tinggal ngangguk atau geleng Bunda? Oke, baik. Mendidik anak itu tidak mudah nak ya. Karena masing-masing anak punya karakter, punya sifat yang tidak sama. Sehingga setiap orang tua itu harus belajar tentang kalian. Pak Hatta ini punya anak 3, berarti Pak Hatta harus belajar 3 buku ini. 3 anak saya ini seakan-akan buku yang diberikan Allah. Covernya beda, daftar isinya beda. Jumlah halamannya juga bisa jadi beda. Setiap anak punya karakter sendiri, punya sifat unggul sendiri. Yang setiap orang tua harus menemukan itu. Untuk kemudian tidak memaksakan semua anak sama. Nah, Pak Hatta juga gitu. Melihat si sulung yang sekarang masih semester 8 kuliah di psikologi. Kemudian melihat anak saya yang kedua, yang sekarang ada di MAN 2 Kediri. Kemudian yang ketiga, ini mau masuk MTS dan seterusnya. Masing-masing punya karakter. Dan tidak mungkin kemudian saya bilang sama sang adik, kamu harus seperti kakak. Kakak itu kalau begini pasti begini. Karena masing-masing punya potensi, punya kelebihan, punya kekurangan. Sebagaimana mereka melihat saya, melihat ibunya, melihat uminya, itu ya, umanya. Jadi kami juga punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sehingga setiap kami atau setiap orang tua pasti akan menajamkan potensi anak masing-masing itu ya, tidak memaksa tajam sebagaimana ketajaman saudara-saudaranya yang lain. Masing-masing punya tingkat ketajaman sendiri-sendiri, insya Allah begitu. Mas Muhammad Dafa, alhamdulillah juga hadir. Ini wajahnya wajah ini Mas Muhammad Dafa ini ya. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, Bunda yang dirahmati Allah. Kalau dilihat nih, ada gambar bayi screen ya. Ada gambar bayi, Mas Muhammad Dafa bisa melihat. Kalau lihat apa gambar bayinya ini mirip dengan kecilnya Mas Naufal mungkin ini ya. Ini mungkin kecilnya Mas Naufal ini ya. Baik kita lihat, meskipun materi saya tidak panjang, tapi saya harapkan bisa mengikuti dengan nyaman. Mbak Zafi juga hadir. Ini bersama Bunda Mbak Zafi ya. Alhamdulillah, sukses mulia Bunda, terberkahi keluarganya oleh berkah Allah, perlindungan Allah. Baik ya, kita lihat ya, Ananda ini anak kecil ini yang tampil di slide ini ya. Meskipun materi saya nanti tidak panjang, tapi saya nggak pengen ada Bunda Ayah dan anak-anak yang seperti ini. Kita lihat ya. Nah, saya nggak pengen seperti ini nanti. Lah, harus semangat itu ya. Nggak boleh seperti ini loh, ini ya. Allah. Ini pasti sahurnya kemalaman ini. Jadi ngantuk begini nih ya, Masya Allah. Ini Bunda Nabila kalau melihat ini pasti pengen Nabila punya adik lagi itu ya. Bunda Safi, kemudian Ayah Salma ya. Ini kalau lihat anak kecil itu pasti biasanya bunda-bunda itu pengen itu ya. Baik, anak-anakku yang luar biasa, Bunda yang luar biasa, saya lanjutkan berikutnya ya materinya. Ya. Mendidik anak-anak di era digital, ini memang bukan hal mudah. Tadi sempat saya tanyakan kepada Bunda, dan beliau menganggukkan wajah. Bukan hal mudah, apalagi di era digital. Dulu pada saat Bunda Zafi ya, masih kecil, itu pasti belum ada gadget, belum ada handphone. Ya. Sehingga kemudian yang namanya godaan anak-anak itu tidak sedahsyat hebat hari ini. Tapi kemudian kita lihat hari ini, Masya Allah, kadang kemana-mana anak itu bawa handphone itu kan. Ke dapur bawa handphone, bangun tidur yang dicari pertama kali handphonenya.
kalau kemudian berangkat sekolah, mending ketinggalan uang saku dibanding ketinggalan handphonenya dan seterusnya. Sehingga seakan-akan handphone bagi anak-anak ini merupakan kebutuhan yang sifatnya pokok, ya, nggak bisa ditinggal dan seterusnya. Maka tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat para ayah, para bunda dan saya, gitu ya. Bahkan kemudian secara spiritual handphone ini juga banyak mengganggu ya konsentrasi putra-putri kita. Kalau dulu kita waktu masih kecil menghabiskan waktu puasa di siang hari ya, Ustadz Haris waktu puasa dulu waktu kecil itu ya. Paling ya main pate lele, gobak sodor ya, atau kemudian mainan di sungai ya, berendam di sungai. Tapi so kan, jadi kalau dulu waktu kecil ya mainan kita sekedar itu. Tapi kalau kemudian anak-anak sekarang itu kan, dari mulai sahur sampai jelang buka itu ya pegang gadget. Maka kemudian menjadi harus sangat hati-hati ya Bunda ya dalam proses pendampingan. Kalau handphone anak-anak itu pembelian Bunda Ayah, maka wajib ada komitmen antara kita dengan putra-putri kita agar supaya mereka menggunakan handphone itu dengan baik. Saya selalu katakan pada anak-anak saya, nak, handphone itu amanah dari Abi ya, dari Abah, dari Umma, dari Umi kepada kalian. Maka kalau kalian gunakan untuk hal yang tidak baik, nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah itu bukan hanya kamu, tapi abimu. Jadi kalau sayang dengan ayah Muna, kalau sayang dengan Umi Muna, Ibu Muna, Mama Muna, maka gunakan untuk hal-hal bermanfaat agar supaya kami nanti tidak digugat di yaumul mahsyar karena kalian menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi nak, gunakan untuk hal yang baik jika kalian sayang pada ibu dan ayah kalian. Coba ini Mas Iqbal. Wah, ini Mas Iqbal ini wajah-wajah Gus ini ya. Gus apa, Tebu Ireng atau dari Lirboyo ini ya. Gus Iqbal ya, Mas Iqbal ya. Oke, Mas Iqbal, Pak Atta mau tanya nih ya, bisa nganggukkan wajah. Pengen nggak menghajikan orang tua, nak? Halo, Mas Iqbal, pengen nggak menghajikan orang tua? Nggih, alhamdulillah, masya Allah ternyata suaranya lembut ya Mas Iqbal ya. Nggih kata Mas Iqbal, pengen menghajikan orang tua. Loh kok hilang ini wajahnya di mana tadi Mas Iqbal ya? Ah ini. Baik, jadi pengen menghajikan orang tua. Mas Iqbal, apa yang paling Mas Iqbal ingin persembahkan kepada Bapak atau Ibu kalau jenengan sukses? Kalau sudah sukses, apa yang pengen diberikan Mas Iqbal? Apa nak? Menghajikan orang tua. Membahagiakan orang tua. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini putra-putri Bunda Ayah ini insya Allah semuanya soleh-solehah, karena terdidik di Ar-Ruhul Jadid, sebuah SMP Islam terpadu yang insya Allah para ustadz dan ustadzahnya konsisten mengajarkan kebaikan, kemudian motivasi-motivasi kebaikan dan support-support yang luar biasa. Sehingga dihadirkan putra-putri yang senantiasa pengen membahagiakan orang tuanya. Dan insya Allah mereka ini adalah anak-anak yang tidak pengen orang tuanya mendapatkan beban di akhirat berat karena perilaku mereka. Insya Allah begitu nak ya. Semuanya ingin orang tua mendapatkan keringanan pada saat hisab di akhirat karena kebaikan kalian, karena ketaatan kalian, karena doa-doa kalian, insya Allah seperti itu. Demikian pula dengan Mas Yoyo Prasetyo. Ini Mas Yoyo atau Pak Yoyo ya ini ya? Mas Yoyo. Ustadz Yoyo. Oh astagfirullah, mohon maaf Ustadz. Wah, dalam ndak pirsa wajah jenengan masih seperti SMP Ustadz. Enggak, masih muda Ustadz. Masih muda. Alhamdulillah sudah jadi seorang ayah. Alhamdulillah. Mohon maaf Ustadz, mohon maaf. Baik, ini saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini tantangan memang mendidik anak di era milenial dan digital ini, dan tantangannya berat loh nak ya, orang tua hari ini. Tapi kemudian saya yakin para bunda, para ayah yang selama ini mensupport, mendampingi kalian, membiayai kalian adalah hamba-hamba Allah yang memang dipilih untuk menjadi orang tua terbaik buat kalian di bumi, bahkan di surga nanti insya Allah. Maka salah satu kata kuncinya nak, orang tua kalian dibahagiain, dibuat lebih sering tersenyum. Kalaupun suatu saat orang tua harus menangis, itu menangis
bahagia karena menangis haru karena prestasi kalian, karena potensi baik kalian. Bukan menangis karena kalian hilang, bukan menangis karena kalian ambil helm orang, bukan menangis karena kalian tidak bayar di kantin, jangan gitu ya. Semoga semuanya senantiasa ingin membahagiakan orang tua dengan kebaikan, nak ya. Baik, nah kita mulai start sekarang berkaitan dengan doanya. Tadi sudah saya sebutkan doa mukhul ibadah ya. Anak-anakku yang luar biasa, kita meyakini bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ya merupakan wahyu Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber energi kita, oksigennya seorang mukmin dan muslim itu ya Quran itu. Nah kita sekarang di Ramadan itu berada di Syahrul Quran, berada di bulan yang harusnya kita akrab dengan Quran. Insya Allah kalau lihat wajah anak-anak ini Mbak Nabila, Revania mungkin sudah hari ini sudah hatam sekali gitu kan, mulai Al-Baqarah lagi atau Fatihah lagi ya. Kemudian ada Mbak Zafi, mungkin sudah hatam pula hari ini, insya Allah ya. Ini wajah-wajah yang insya Allah akrab dengan Quran ya, wajah-wajah yang bercahaya. Ada Mas Izzuddin Al-Qassam, ini bersama Abah ya nak ya, Mas Izzuddin, sama Abah nak ya? Bersama Abi. Alhamdulillah, Masya Allah, Abu Izzuddin. Salam kenal dari Kediri, Abah. Kiranya berkah selalu buat panjenengan bersama keluarga itu ya. Mohon maaf saya nggak bisa lihat satu persatu nak ya. Ini saya coba geser untuk menghormati orang tua kalian dan menyapa beliau-beliau yang pagi hari ini hadir. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, maka karena Al-Quran ini, karena Ramadan ini Syahrul Quran, bulan Quran, kita harapkan memang kita memberikan keteladanan ya kepada putra-putri kita untuk senantiasa dekat dengan Quran. Saya yakin para bunda ketika membuka gadget atau handphone juga tidak sepi dari membaca Al-Quran sehingga anak juga bisa melihat itu ya. Tidak kemudian sekedar buka WA, nawarkan jajanan atau baju, meskipun itu boleh dan tidak apa-apa. Tapi kemudian baca Al-Qurannya tentu harus agar supaya anak-anak termotivasi. Di dalam Al-Quran inilah, ada sekian banyak doa-doa luar biasa yang Allah ajarkan kepada kita melalui para nabi dan para rasul yang pernah mengalami muskilah, ya, pernah mengalami masalah-masalah dalam kehidupan dan dakwah beliau. Baik, saya contohkan, nak ya. Di sini ada Ustadzah Dwi Masih, khawatir keliru lagi. Ustadzah nggih. Ustadzah. Ustadzah nggih, mohon maaf Bunda, mohon maaf. Ini saya coba untuk menghubungi anak-anak nggih. Berarti memang di Akhirul Jadid menika Ustadz dan Ustadzahnya masih timur-timur ngaten nggih, sehingga memang cocok dampingi anak-anak itu pasti seneng ya karena sepantaran. Ustadz Haris ini kan dengan Ananda siapa tadi ya? Itu kan masih 11-12 itu kan. Masih sangat muda ini Ustadz Haris ini ya. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, ini saya contohkan aja. Saya tanya kepada Mbak Amalia. Duk, coba di-unmute dulu, Duk. Mic-nya, Duk. Mbak Amalia ya. Mbak Amalia, bisa sebutkan satu doa dalam Quran, nak, yang kamu paling hafal apa? Boleh kalimat pertamanya saja, awalnya saja nggak apa-apa. Ya, Amalia. Surat Al-Baqarah. Yang gimana, nak, doanya? Ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu, nak ya. Baik, di ayat ke-286. Ini pasti menjadi wirid dzikir dari Ananda Amalia di pagi dan petang ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi dia memahami itu sebagai bagian dari kalimat doa yang Allah titipkan kepada kita. Doa yang lain mungkin yang paling kalian hafal dan sering kalian lafadzkan, misal doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan doa-doa yang lain banyak sekali ya. Di Al-Baqarah ada Rabbana atina fid dunya hasanah juga dan seterusnya. Lah doa yang barusan saya sampaikan ya Rabbis shrahli itu kan kalian tahu, nak ya. Ini kan doa dari Nabi siapa, nak? Oh, kalian masih di mute ya, ya. Doa dari Nabiullah Musa alaihi salam. Ini adalah doa dari Nabi Musa. Ketika beliau mendapat tugas atau amanah dari Allah untuk mengemban ya dakwah tauhid di hadapan Fir'aun. Nabi Musa itu cadel, nah, Nabi Musa itu pelat.
Sehingga kemudian beliau menginginkan Allah mengangkat saudaranya Harun menjadi pendamping beliau sebagai Nabi atau Rasul. Maka kemudian diangkatlah Nabi Harun. Dan yang menarik, karena Nabi Musa itu cadel, pelat, maka ketika beliau harus berhadapan dengan Fir'aun, beliau berdoa agar supaya lidah lisannya ini jadi ringan ketika menyampaikan dengan doa tadi itu. Rabbi shrah li sadri, ya Allah, berikan kemudahan atas urusanku, lapangkan dadaku, dan berikan keluasan pada lidahku untuk menyampaikan dan mudah difahami oleh seseorang. Makanya orang itu biasanya kalau mau memberikan sambutan, pidato, dan seterusnya, doa ini seringkali dibaca ya, sebagaimana Musa ketika akan menyampaikan sesuatu. Dan ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Demikian pula dengan doa Nabi Yunus ya, ini untuk mempersingkat waktu saja. Ngomongkan Nabi Yunus bin Matta alaihissalam, saya jadi teringat kalau hari ini kita mendapat musibah negeri ini ya, dengan tenggelamnya atau karamnya kapal selam Nanggala 402 nak ya, kita doakan Bunda Ayah, anak-anakku, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan pada 53 awak kapalnya dan kemudian segera bisa tertolong ya, karena oksigennya sudah sangat darurat ya, kapasitas oksigennya. Belum lagi tekanan air ya. Ketika benda itu masuk ke dalam air, semakin dalam tekanannya pasti semakin besar dialami. Dan saya baca dalam beberapa ulasan itu kalau kaleng saja itu masuk dalam jarak 700 meter dari permukaan itu bisa lemut gitu ya, bisa nyunyut gitu ya, bisa hancur dengan mudah. Alhamdulillah kalau kapal selam itu kan sudah memiliki perlindungan yang luar biasa. Maka kita bermohon kepada Allah kiranya terselamatkan sebagaimana Yunus bin Matta pernah terselamatkan dari ikan nun itu ya. Jadi doa Nabi Yunus misalnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini doa-doa luar biasa nak ya. Kannya menjadikannya sebagai zikir harian agar kiranya kalian mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Kemudian solusi atas setiap masalah dan seterusnya. Baik. Berikutnya ini lebih mengerucut lagi karena waktunya tinggal berapa ini ya? 15 menit mungkin untuk menyampaikan materi sebelum doa dan sungkem ya. Baik, coba anak-anakku ya. Saya pengen tahu nih anak-anakku yang yakin lulus atas izin Allah, angkat tangan. Yang yakin lulus atas izin Allah, angkat tangan dulu. Bismillah. Tuh, nggak ada yang angkat tangan. Oh, alhamdulillah, angkat tangan ya. Yang yakin lulus dengan nilai yang baik, angkat tangan. Bismillah. Alhamdulillah. Yang yakin tidak lulus, angkat tangan. Alhamdulillah nggak ada yang angkat tangan ya. Kalau Ustadz Haris angkat tangan karena memang beliau harus ngajar terus di Arhul Jadid. Jadi nggak boleh lulus. Kalau lulus malah keluar nanti itu ya. Jadi beliau harus terus mendampingi para santri di sana. Baik, Bunda Ayah, anak-anakku yang dirahmati Allah, ini merupakan kewajiban dari ayah dan bunda ya. Dari Allah Subhanahu wa taala sudah nitip pada kita semua ya di At-Tahrim ayat 6 yang semoga dengan menyekolahkan putra-putrinya di Arhul Jadid memang dalam rangka menjaga anak-anak kita dan keluarga kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan semoga ujian yang dialami oleh anak-anak kita nantinya, ujian-ujian setelah ini nak masih banyak ujian nak. Ujian hidup itu nggak akan pernah selesai. Ujian yang kalian hadapi nanti di tanggal 27 itu hanya bagian ujian kecil saja. Jadi dihadapi saja dengan riang ya. Kalau ada ujian sekolah hadapi dengan riang. Karena ujian itu di ujungnya pasti ada kelulusan, kebaikan, kenaikan tingkat atau derajat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Dihadapi dengan riang, dengan doa, dengan support orang tua dan seterusnya. Jangan malah mau ujian stres itu kan. Perut gampang mual, gampang mules, gampang ke belakang, macam-macam ya. Kita ringankan. Yang penting ikhtiarnya dimaksimalkan, dioptimalkan. Orang tua tugasnya support baik doa maupun apa? Mungkin menyiapkan makanannya gitu kan. Kalau pas ujian gitu mungkin ada makanan yang lebih gizinya gitu ya Mbak Nabila ya. Mungkin apa tuh? Bukannya ya, Ummu Nabila bukannya ditambah apa itu ya. Anak-anak biar tambah senang, tambah semangat. Ya, mau berangkat kemudian Ummu Zafi sang putri disupport ya, kemudian Abu Nabila tadi ya
ayah dari Mbak Nabila dan semuanya ini support orang tua kemudian menjadi penting. Baik, saya persingkat lagi, langsung kita masuk ke sini, Bunda yang dirahmati Allah. Saya sih pinginnya sebenarnya ya mayoritas anak didampingi orang tua karena di ujung ini beberapa saat lagi nanti saya pengen anak-anak itu ada di samping orang tuanya sehingga nanti ketika doa-doa itu dilangitkan, dimunajatkan, masya Allah kekuatan itu luar biasa. Kecuali tadi ya yang memang orang tuanya sedang tidak bisa mendampingi nak ya, kalian harus tetap berhusnudzon ya. Jangan sampai bersuudzon, Bapak enggak sayang sama saya, ini enggak mau dampingi saya. Masa saya dititipkan tetangga itu kan enggak ya. Tetap berhusnudzon kepada orang tua nak ya. Baik, kita lihat ini adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kalimat indah dari Rasulullah. Beliau menyampaikan laisa sayun akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Jadi Rasulullah menyampaikan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Karena doa itu menjadi apa nak tadi? Mukhul ibadah. Seluruh ibadah itu mukhulnya doa. Otaknya itu adalah doa. Sehingga doa yang akan kita lafadzkan, kita lantunkan ya sebentar lagi, ini adalah hal yang sangat dicintai Allah. Bahkan orang yang nggak mau berdoa itu disebut oleh Allah sebagai orang yang kibir, orang yang sombong gitu ya. Karena merasa tidak butuh Allah. Kita semua butuh Allah, nak. Sampai kita nanti menghadap Allah ya, kita butuh Allah. Dari mulai kita bisa berpikir, kita butuh Allah. Alhamdulillah ini muncul Mas Abid dari 9A ya, sukses mulia Mas Abid. Kelihatan seger ini ya. Kemudian berikutnya, anak-anakku yang dirahmati Allah. Ya, nih kekuatan doa nih. Ya, the power of pray. Kekuatan doa. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang memiliki kalian, yang mencipta orang tua kalian, yang berkuasa atas alam semesta raya, menyampaikan kepada kalian semua, menyampaikan kepada Pak Hatta juga. Apa yang disampaikan? Mohon maaf. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat di atas? Mohon maaf, ini lompat-lompat tiba-tiba ya programnya. Maaf. Ya, ini. Wa qala rabbukum, telah berkata ya Rabb kalian semua, Rabb kita semua Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka aku akan kabulkan. Allah menyampaikan kepada kalian berdoalah, mohonlah, mintalah apapun. Mbak Nabila minta suatu saat jadi dokter, Mbak Hanin minta suatu saat jadi bidan misal. Mas Abid misalnya pengen suatu saat jadi pengusaha, itu kan wajahnya wajah pengusaha itu kan kelihatan ya. Mbak Hana pengen suatu saat menjadi seorang menteri kesehatan, itu kan. Mas Ikhwan, bismillahirrahmanirrahim Pak Hatta, saya pengen suatu saat gantikan Pak Nadiem Makarim jadi menteri pendidikan dan seterusnya. Ketika kemudian kita berharap semua itu nak, maka doa-doa harus menyandingi usahamu. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa jika kalian berdoa, astajib lakum, kata Allah, maka aku akan perkenankan, aku akan ijabah doa kalian. Apalagi ini Ramadan loh nak. Ramadan itu saat-saat mustajabahnya banyak. Sahur, waktu sahur itu jangan digunakan lihat kuis atau lihat tayangan-tayangan yang hahihi eman, sayang. Gunakan untuk berdoa, bermohon pada Allah sebelum atau setelah sahurnya, gitu kan. Bila perlu tambah sholat hajat, bermohon pada Allah meskipun cuma 2 rakaat. Ya. Baik, setelah itu di waktu-waktu ketika kita puasa seperti sekarang ini. Jadi waktu-waktu ketika lambung kalian merasakan lapar, kerongkongan kalian merasakan kering karena haus, itu saat mustajabah berdoa. Kemudian yang ketiga, saat jelang berbuka puasa, Masya Allah. Itu juga waktu yang mustajabah. Ngabuburit boleh. Tapi sebelum berbuka sudah harus siap-siap untuk berdoa mohon pada Allah. Itu sangat-sangat mustajabah ya. Jadi sayang kalau kemudian kalian lewatkan. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah, berdoa, berdoa, dan berdoa. Sampai Allah menyebutkan di Al-Baqarah 186, Allah menyampaikan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun.
Jadi Allah menyampaikan kalau ada hambaku yang bertanya padamu Muhammad, ya sejauh apa aku dengan mereka, katakan ini qorib, aku itu qorib, karib, dekat. Jadi Mbak Salma jangan khawatir Allah itu dekat denganmu nak. Apalagi orang tua selalu support lebih dekat lagi. Karena ridho dan restu orang tua itu merupakan pintu ridho dan restu Allah Subhanahu wa taala buat kalian. Bahkan ada sebuah hadis meskipun terkategori do'if, tapi biasanya digunakan sebagai fadilatul amal, bahwa doa orang tua terhadap anaknya itu seperti doa para nabi terhadap umatnya. Allahu Akbar. Ya, tentu ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Maka bunda ayah, anak-anakku, sebelum berdoa nih ya, sebelum berdoa, coba para anak ya, para anak-anak ya, anak-anakku, para ananda yang sama orang tua anak ya, Mbak Nabila, kemudian Mbak Salma, kemudian siapa lagi tadi ya, Mbak Zafi, ya, dan yang lain ya. Coba sekarang posisi kalian di belakang mama, di belakang ayah. Ya, coba izin ya ke beliau. Mama depanku itu ya. Pokoknya posisinya depannya, mau ngadep samping boleh nggak apa-apa. Seandainya sulit ya. Baik, di belakang nak ya, di belakang ayah, di belakang mama. Baik, sekarang bagi yang orang tuanya sedang tidak mendampingi, bayangkan aja nak ya, Mas Iqbal misalnya, dibayangkan. Ini ada ayah atau bapak, ada ibu, ada umi itu ya. Baik, sekarang bilang kepada bunda ayah nak ya, nuwun sewu. Mbak Sofi Safina, alhamdulillah didampingi juga dengan bunda ya, sukses mulia bunda, berkah selalu bersama keluarga. Baiklah, sekarang bilang nuwun sewu, tanganmu ditaruh di atas pundak beliau. Coba tangan kalian nak taruh di atas pundak beliau. Mamanya harus di depan, ibunya Bunda Sofi ya, Ummu Sofi di depannya Ananda. Ananda Sofi di belakangnya nak, bukan depan begitu, di belakangnya nak ya. Nah, nanti biar bisa mijit pundak ibunya dengan nyaman. Ya, Mbak Zafi, dua tangan ditaruh di pundak bunda sambil bilang nuwun sewu bunda, umi atau mama ya. Baik, sekarang ikuti kalimat Pak Hatta sambil dipijit pelan ya, sambil dipijit pelan. Jangan karena masakan mama tadi sahurnya nggak enak, kemudian mijitnya jadi kasar, jangan ya. Baik, mijitnya pelan-pelan sambil bilang ikutin Pak Hatta nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti Pak Hatta, Bismillahirrahmanirrahim sambil mijit. Ya Allah, berkahi pemilik pundak ini ya Allah. Panjangkan usia beliau ya Allah. Sayangi beliau ya Allah. Lindungi beliau ya Allah. Jadikan beliau kelak bisa mendampingi kami hingga berumah tangga, hingga beranak cucu. Berikan kesehatan pada beliau ya Allah. Karena pundak beliau inilah yang dulu menggendong kami. Karena tangan beliau inilah yang dulu memijit kami, mengangkat tubuh kami, membersihkan kotoran kami di waktu kecil, mencuci piring-piring bekas makan kami. Berkahi beliau ya Allah, surgakan beliau ya Allah, dan jadikan beliau hamba yang Engkau senantiasa mencintainya ya Allah. Baik, dipijit pelan yang nyaman. Bunda ayah mengamini doa Ananda. Sayangi orang tua kami ya Allah, dan seterusnya ya. Baik, alhamdulillah saya lihat Bunda ayah menikmati. Ya, Bunda Zafi menikmati, pasti pijitan anaknya enak gitu ya. Kemudian Bu siapa tadi kok hilang ini ya? Baik, Bu Sofi, Ummu Sofi juga menikmati. Mbak Sofi mijitnya dengan tulus sehingga mamanya sampai berkaca-kaca mata beliau. Itu menunjukkan doa kalian benar-benar bisa dirasakan oleh orang tua kalian. Nah, alhamdulillah. Lah sekarang anak-anakku yang luar biasa sudah mijit. Sekarang dengar dulu kalimat Pak Hatta. Pak Hatta akan menyampaikan sesuatu. Setelah itu kalian posisinya nanti dirubah ya. Posisinya bukan di belakang tapi di depan ya nak ya. Baik. Ya, setelah ini posisi kalian di depan orang tua ya.
depan orang tua. Anak-anakku yang dirahmati Allah, Bunda Ayah yang luar biasa, barusan kita merasakan ya betapa nyamannya tangan anak-anak kita ketika mereka mendoakan kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh cinta. Meskipun selama ini mungkin komunikasi ada yang tidak lancar, ada yang terhalang oleh sesuatu. Tapi hari ini semoga semua yang menghalangi komunikasi terbaik kita dengan anak kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hati mereka terpaut dengan orang tuanya, demikian pula sebaliknya. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, sekarang Bunda Ayah cukup meletakkan tangan di atas pundak putrinya, enggak usah dipijit. Nanti keenaan tidur anaknya. Ditaruh saja di atas pundak atau kepala juga boleh diusuk-usuk. Baik. Sambil mengikuti kalimat saya, boleh diucapkan pelan Bunda Ayah ya. Diucapkan pelan anak kita bisa dengar ya, termasuk ada Mas Izzuddin alhamdulillah dengan abah beliau. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengan namamu ya Allah yang maha kasih, yang maha sayang. Berkahi putriku ini. Kalau putri ya putri, putra ya putra nggih. Berkahi putriku ini ya Allah, sayangi Ananda ini ya Allah, jadikan dia tumbuh dalam kesolihahan ya Allah. Kalau laki-laki kesolihan ya Allah, jaga dia ya Allah. Jauhkan dia dari apa-apa yang membahayakan hidupnya ya Allah. Beri kekuatan padanya untuk bisa istiqomah ya Allah. Sayangi anak kami ini ya Allah. Berikan kebaikan atasnya ya Allah. Dan berpertemukan dia dengan orang-orang baik dalam hidupnya ya Allah. Berikan kelulusan atas setiap ujian yang mereka hadapi dalam hidupnya ya Allah. Dan jadikan mereka ya Allah qurrata a'yun bagi kami orang tuanya. Penyejuk pandangan mata dan penentram hati kami ya Allah. Baik. Nah sekarang Ananda menghadap ayah ibu nak. Bagi yang kebetulan orang tuanya tidak ada, bayangkan nak ya, kalian di depan orang tua kalian. Mas Abdul Karim ini ya. Aduh subhanallah, persis Ustadz besar ya. Mas Abdul Karim juga membayangkan, Mas Abid juga membayangkan ya, di hadapannya ada ayah atau ibu. Mbak Hana ini juga persis ustadzah. Oh ya, insya Allah. Baik, sekarang tangan bunda atau ayahnya dipegang nak ya. Kita sungkem. Kita sungkem minta doa pada beliau. Minta restu. Minta restu. Benar-benar minta restu pada beliau ya. Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun tangannya mama masih bau berambang tadi sahur masak, nggak apa-apa ya. Dicium tangannya, kemudian minta restu, minta dimaafkan, minta diampuni jika punya dosa ya. Baik, dicium tangan bunda ayah nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, ayah, maafkan putrimu ini, maafkan putra panjenengan ini. Mohon restu, mohon doa, mohon supportnya. Mohon dimaafkan jika pernah menyakiti hati ayah. Mohon dimaafkan jika pernah menyakiti hati ibu. Bunda ayah tolong disampaikan. Bunda ayah tolong disampaikan. Bunda ayah memaafkanmu. Bunda ayah mensupportmu. Bunda ayah berkeinginan kamu menjadi anak yang solih-solihah. Bunda didoakan. Bunda maafkan kamu nak. Baik. Ya, didoakan, disun, dicium, Bapak Ibu anaknya, kepalanya dicium. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Bunda yang dirahmati Allah, barusan ya kita merasakan ya indahnya mensupport putra-putri kita, mendoakan mereka. Nah, sekarang giliran saya
Giliran saya mendoakan putra-putri panjenengan, mendoakan kita semua ya, Bunda Ayah. Nggih. Baik, kita khusyuk dan khudu, Bunda Ayah yang dirahmati Allah, bermohon kepada Allah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Terus doa ya. Allahumma ya Allah ya Rahman, ya Rahim, ya mujibas sa'ilin. Anugerahkan atas putra-putri kami ini Allah. Agar kiranya mereka menjadi qurrata a'yun atas kedua orang tuanya. Anak-anak yang menyejukkan pandangan mata kedua orang tuanya. Anak-anak yang menentramkan hati kedua orang tuanya. Anak-anak yang senantiasa ingin mempersembahkan senyuman di bibir orang tuanya. Anak-anak yang kelak bisa menyurgakan kedua orang tuanya dengan kebaikan-kebaikannya, dengan amal-amal salihnya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Jadikanlah rumah kami sebagai baiti jannati, surga sebelum surga yang sebenarnya ya Rabb. Jadikan kami orang tua yang mampu mendidik, membimbing putra-putri kami sebagaimana amanah-Mu ya Rabb. Beri kekuatan kami, kesabaran dan keluasan hati bagi kami untuk bisa mendampingi putra-putri kami, menempuh dan mendapatkan takdir terbaik dalam hidupnya. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Rabb jika selama ini salah dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni kami ya Rabb jika lisan kami pernah berkata kotor yang tidak layak untuk didengar anak-anak kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Limpahkan dalam hati kami kebersyukuran atas anak dan orang tua kami. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mampu mensyukuri apa yang Engkau suguhkan dalam kehidupan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, ampuni jika kami pernah mendolimi diri kami, mendolimi kedua orang tua kami, mendolimi anak-anak kami. Dan jadikanlah kami ya Rabb, hamba yang senantiasa bisa menebar manfaat kepada apapun dan siapapun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun para bunda, para ayah, wabil khusus yang pagi hari ini mendampingi putra-putrinya, Ummu Nabila, Ayah Salma, Bunda Zafi, dan bunda serta ayah lainnya yang tidak kami sebutkan satu persatu. Sungguh merupakan kebahagiaan bagi putra-putri panjenengan terdampingi, dan sekali lagi bagi yang belum terdampingi nak ya, tetap berhusnudzon kepada orang tua kalian, tetap mensyukuri kehadiran orang tua kalian dan keberadaan orang tua kalian, karena sudah terlalu panjang dan lama ya beban kalian diemban, dipikul oleh orang tua kalian. Kadang menangis, kadang tersenyum, kadang tertawa. Itu setiap orang tua pasti mengalami. Maka syukuri memiliki orang tua, muliakan dan buat tersenyum beliau seluruhnya. Pada akhirnya Bunda yang dirahmati Allah,
Saya berharap kesuksesan dan kemuliaan buat seluruh Ananda dalam ujian yang akan ditempuh di tanggal 27 nanti. Dan tentu bukan hanya ujian tersebut, tetapi ujian-ujian berikutnya yang akan mereka hadapi sepanjang hidup mereka hingga berjumpa dengan Allah kelak. Dan tetap istiqomah di jalan kebaikan, di jalan kebermanfaatan. Dan kiranya nak, kalian benar-benar bisa menjadi kebanggaan orang tua kalian fid dunia hatal jannah, ya. Dunia sampai surga kelak kembali dikumpulkan insya Allah. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Sukses mulia buat kita semua. Mohon maaf jika ada khilaf salah dalam pemaparan dan penyampaian, wabil khusus kepada Ustadzah Elia, kemudian Ustadz Haris, dan para asatidah yang hari ini mendampingi dengan penuh semangat. Ustadz Haris dari awal sampai akhir juga tetap seger, wajahnya juga tetap nggak berubah itu ya. Ini menunjukkan beliau semangat mendampingi anak-anak. Insya Allah begitu ya Ustadz ya. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sukses mulia, saya tunggu kabar baiknya. Lulusnya, kemudian masuk ke MAN-nya, ke SMA-nya, ke pondok pesantren yang dituju. Kiranya Allah memudahkan dan mengijabah ya apa-apa yang panjenengan semua impikan atas putra-putri dan apa-apa yang putra-putri panjenengan impikan atas diri mereka. Demikian Ustadz, mohon maaf jika khilaf salah dalam pemaparan dan penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bisa masuk, Ustaz? Terima kasih Ustaz Hatta, materi yang luar biasa. Ya. Ada sebuah hal yang terasa berbeda gitu. Suasana yang barangkali kita rindukan bersama ya. Antara orang tua dan putra-putrinya, antara ustadz dan siswa-siswinya. Ini suasana yang barangkali bisa ketika ini berlanjut, insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa kita atasi, Ustaz. Terima kasih sebesar-besarnya pada Ustadz Hatta ya atas kesediaan pada pagi hari ini untuk menemani kita semua ya, mengembalikan kita semua pada sebuah suasana yang kita rindukan bersama-sama insya Allah. Dan ketika ini berlanjut terus gitu antara putra-putri kita, kemudian orang tuanya, insya Allah sepertinya masalah itu menjadi ringan, Ustaz. Ketika tadi dijelaskan oleh Ustadz Hatta tentang beratnya ya, bagaimana mendampingi putra-putri itu, ketika ada kita di suasana yang seperti ini, masalah itu sepertinya menjadi sangat ringan, Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi, Ustaz. Barangkali ini adalah salah satu momen yang terbaik ya, yang kemudian kita semua rasakan antara ustadz dan ustadzahnya dengan siswa-siswinya, antara orang tua dan putra-putrinya. Ya. Jazakallah untuk semuanya, jazakumullah khairan katsira untuk pertemuan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini membawakan manfaat untuk kita semuanya. Nah, amin. Baiklah, kita akhiri nggih, Ustadz dan Ustadzah, ayah bunda ya. Kita akhiri dengan kita berdoa, menyempurnakan dengan doa penutup majelis. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya sebagai pembawa acara ya, untuk mengantarkan semuanya dalam materi ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Elia, saya pamit dulu Bapak Ibu, Ustadz Haris.